Halo, kembali lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang bergerak di bidang telekomunikasi dan laporan keuangannya baru saja keluar nih untuk tahun 2020 Desember. Bagaimanakah performa saham Excel Axiata ini selama 1 tahun ke belakang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kita akan bahas sesaat lagi. Dan mungkin teman-teman sendiri tahu bahwa saham Excel ini sudah mengalami kenaikan maupun penurunan yang cukup signifikan. Nah, apakah dia masih mampu untuk naik lagi atau teman-teman sebenarnya sudah ketinggalan kereta? Kita akan bahas sesaat lagi kemungkinan-kemungkinannya, tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu karena kita akan membahas saham-saham lain yang laporan keuangannya keluar dalam beberapa waktu dekat ini. Langsung saja kita akan mulai dari rasio analisisnya. Pertama yang harus kita bahas adalah tentang growth-nya nih. Nah, saham ini memiliki aset yang kalau menurut saya growth-nya tidak terlalu terlihat ya. Ini sempat turun di 2017 dan mulai meningkat lagi di 2019-2020. Dan kalau kita lihat total ekuitasnya ya, di dalam ekuitas ini kan ada saham teman-teman juga, ada retain earning atau kumpulan pemasukan-pemasukan yang ada selama ini, dan ini nilainya cukup stabil gitu ya, walaupun di sini ya agak naik dikit dibandingkan 2019. Namun yang terlihat di saham Excel ini adalah kenaikan total debt-nya nih. Total debt-nya konsisten meningkat. Dengan bentuk performa seperti ini, saya sih biasa akan memberikan lampu kuning terlebih dahulu. Mari kita bahas lebih dalam. Untuk total debt-nya ini kan meningkat cukup terlihat ya dari 2014. Bagaimana dengan komponen dari utangnya? Kalau kita lihat di sini dengan utang yang meningkat, ternyata peningkatan yang signifikan juga terjadi di long term debt-nya atau utang jangka panjangnya dari 22 triliun menjadi 29,7. Dan ini merupakan suatu hal yang cukup besar ya, maksudnya dari angka totalnya itu 48, dia porsinya 29. Jadi mungkin hampir 50% ya untuk jumlah dari long term debt-nya. Padahal kan kita sama-sama tahu long term debt ini adalah utang yang memiliki bunga gitu ya, memberikan beban bunga kepada perusahaan. Jadi untuk sementara saya berikan lampu merah. Bagaimana dengan debt to equity ratio-nya? Kita mau utangnya tuh nggak boleh mendominasi lah ya, sebisa mungkin di bawah 1. Kecuali ya sebagai salah satu saham yang bergerak di telekomunikasi, kita bisa tahu bahwa butuh modal yang besar dan sangat wajar kalau debt to equity ratio di atas nilai 1. Dan kita lihat di sini nilainya di angka 2,54 ya, dengan tren yang meningkat gitu ya. Jadi ya itu tadi, karena utangnya tadi meningkat, jadinya debt to equity ratio-nya juga meningkat. Padahal kan tadi utangnya naik, sedangkan ekuitasnya tetap stabil. Kemudian kalau kita bicara long term debt-nya dibandingkan total aset, tadi kan nilainya kalau dibandingkan total debt 50%, kalau dibandingkan total aset 44%. Jadi ini angka yang cukup besar juga ya. Kalau sementara ini saya masih tetap memberikan lampu merah. Dan dengan adanya utang jangka panjang yang besar tadi, gitu ya, porsinya cukup besar, ternyata cash ratio adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan uang kasnya, ternyata angkanya sangat kecil nih. Angkanya di bawah 20% lah ya. Kita bisa bilang di bawah 20%. Dan dengan aset turnover yang cenderung menurun ya di 3 tahun terakhir. Ini kan jadinya agak ambigu ya dengan cash ratio sekecil ini.
apakah perusahaan bisa menjalankan aktivitas operasionalnya. Karena itu, khusus untuk saham ini, saya juga melakukan analisa dari sisi laporan arus kasnya. Ternyata, meskipun dia memiliki cash ratio yang cukup kecil nilainya ya, dibandingkan misalnya kalau kita bicara di perusahaan-perusahaan lain, ternyata perusahaan ini memiliki jumlah kenaikan bersih kas gitu ya. Dengan di sini kalau kita lihat yang warna biru ini adalah arus kas dari aktivitas operasinya cukup tinggi gitu ya. Lalu uang kasnya juga banyak dibayarkan untuk aktivitas investasi. Ini yang warna orange, tandanya negatif, artinya dia mengeluarkan uang untuk aktivitas investasi. Dan yang saya lihat itu kebanyakan untuk memperoleh aset tetap gitu ya. Dan yang terakhir adalah aktivitas pendanaan untuk bayar-bayar utang. Jadi memang cash-nya itu kecil karena perusahaan melakukan kewajiban-kewajiban yang dia butuhkan untuk ekspansi dengan membeli aset baru ya, ekspansi ini, dan membayarkan utang-utangnya. Ini yang warna abu-abu untuk aktivitas pendanaan. Jadi kalau menurut saya, meskipun dia memiliki cash ratio yang cukup kecil gitu ya, tapi dia memang mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun di sini kan kita lihat aset turnover-nya bentuknya memang seperti ini juga angkanya sebenarnya di kisaran yang stabil ya, 38 sampai 40. Oke, saya masih bisa kasih lampu hijau. Sedangkan kalau kita bicara untuk revenue-nya meningkat ya dari 25 jadi 26. Sedangkan untuk di annualized dia memang sudah meningkat juga, cukup meningkat dari tahun 2016. Jadi untuk berdasarkan revenue memang saya masih bisa memberikan lampu hijau di sini. Lanjut, kita akan bicara soal net profit-nya. Nah, di sini yang cukup terlihat menarik gitu ya. Meskipun bulan September 2020 dia meningkat tajam gitu ya, dari tahun 2019 lah kita taruh di sini, 2019 sampai September 2020. Namun 3 bulan terakhir ternyata net profit-nya turun tajam gitu ya, dengan net profit margin yang kembalilah ke angka sebelum-sebelumnya tahun 2019 kalau kita bicara per kuartal. Jadi ini performa yang cukup meresahkan buat saya. Saya akan memberi lampu merah. Dan di sini untuk times interest earned ini, dengan tadi kita lihat bahwa terjadi penurunan yang cukup tajam, perusahaan tidak bisa mencukupi lebih dari 1 times interest earned. Jadi keuntungannya itu dibandingkan bunga utangnya masih sedikit lebih kecil ya, meskipun angkanya mendekati 1. Dan untuk return on equity ini yang paling terlihat penurunan tajam di angka 1,94 nih. Bahkan di bawah dari tahun 2019 di 3,73. Ini merupakan suatu performa yang cukup harus diperhatikan karena 1,9 ini adalah lebih rendah daripada mungkin kalau teman-teman bermain di obligasi atau di reksadana gitu ya. Jadi ini bisa memberi lampu merah. Sekarang kalau kita bicara soal harganya itu ada 2 pendekatan kan. Pendekatan berdasarkan keuntungan, jelas kita bilang dia sudah kemahalan. Kenapa? Karena pada Desember ini dia memang sudah mengalami penurunan yang tajam ya dari sisi keuntungan. Jadi kalau saat video ini dibuat harganya di 2.320, dia memiliki harga yang sewajarnya di 812. Sedangkan di sisi lain, kalau kita bicara performa saham ini beberapa tahun belakangan, justru dia memiliki harga yang cukup murah gitu ya. Dia memiliki potensi naik
37% dari harga sekarang di 2.320 menjadi 3.190. Ini mixed signal gitu ya. Cuman kalau memang teman-teman lebih melihat dalam jangka panjang, tidak hanya berbicara soal profitability dalam jangka pendek, ini memang masih ada potensi. Saya akan kasih lampu kuning. Jadi, untuk kesimpulannya sementara untuk growing asset, tadi asetnya tidak grow terlalu baik ya, kalau menurut saya. Lalu untuk low debt to equity ratio dan long term debt, tidak, karena utangnya memang sudah cukup besar ya porsinya, apalagi untuk long term debt-nya. Dan kalau kita lihat tadi, kebanyakan dari porsi cash flow-nya memang digunakan untuk membayar dari pendanaan gitu ya. Kemudian untuk high cash reserve, tadi kita lihat bahwa sebenarnya meskipun dia cash ratio-nya kecil, namun dia tetap memiliki net cash flow yang positif dari kegiatan operasionalnya. Kita bisa kasih tanda centang di sini. Jelek banget. Nah, gini tanda centang. Kemudian profitability, apakah profitnya increase? Tidak ya, bahkan kalau kita bandingkan dengan deposito atau obligasi lah ya, kalau kita bandingkan dengan obligasi masih di bawahnya. Sedangkan untuk valuasi, apakah dia low price? Mixed signal ya, saya bisa kasih medium aja, jadi masih bisa centang. Oke, lebih banyak yang cross-nya daripada yang centangnya. Ini menurut pendapat saya ya, kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, silakan. Dan kalau kita lihat strategi apa yang bisa teman-teman pakai, dan kalau saya sendiri, kita akan bahas di next slide gitu ya. Kita akan bicara kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan tantangannya. Kalau untuk kelebihannya, saya rasa karena likuiditasnya, dia sebagai anggota LQ45, jadi untuk kalau saya mau bermain dalam trading gitu ya, dalam jangka pendek, masih bisa, karena likuiditasnya cukup tinggi. Kemudian untuk bicara kekurangan, jelas ya profitability-nya, karena profitability-nya ini cukup mengganggu untuk tahun 2020 Desember ini, dan ini perlu peningkatan. Sedangkan untuk kesempatannya, saya sih baca-baca berita, ada berita konsolidasi, namun ini merupakan kesempatan yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh teman-teman kalau mau membeli saham ini. Konsolidasinya antara Indosat dan Excel ya. Kemudian untuk tantangannya saya masih belum ketemu, karena memang secara telekomunikasi ini kan cukup merupakan sektor yang defensif gitu ya. Jadi tantangannya lebih cenderung ke apa yang dihadapi secara makroekonomi saja. Oke, kemudian untuk keputusan saya, sekali lagi, keseluruhan video ini adalah opini pribadi, dapat berubah berdasarkan perubahan data dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Dan di sini untuk di skip, saya mungkin akan men-skip ya. Namun ini bukan berarti skip terus nggak dilihat lagi ya. Ini berdasarkan fundamental analisis yang memang untuk sementara ini masih belum menarik bagi saya gitu ya. Mungkin kalau terjadi perubahan nih, misalnya ada perubahan dari sininya kesempatannya, ini bisa jadi perubahan decision juga gitu ya. Cuman ini berdasarkan data tadi saja ya. Untuk short term trading jelas ya, karena dia memang kelebihannya dia memiliki likuiditas yang baik. Kemudian wait for discount masih oke, karena dia memang secara PBV masih murah dan masih bisa lebih murah ya, karena secara pair dia mahal gitu. Jadi kalau dimurahin lagi juga mungkin masih bisa. Untuk medium term hold oke gitu ya, karena ya itu tadi untuk likuiditasnya dia bagus. Untuk return investing, nah ini yang mungkin belum bisa saya centang, karena
Tadi keuntungannya untuk ROE-nya ya, return on equity-nya masih di bawah ekspektasi saya, sedangkan untuk capital gain ya masih bisa centang lah, centang kecil ya, karena tadi harganya itu termasuk mix ya, berdasarkan PBV maupun PER, tidak dalam satu kesimpulan yang pas aja buat saya. Oke, itu sedikit dari saya soal saham Excel Axiata. Untuk teman-teman yang punya pendapat yang beda atau punya pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan kita akan diskusi sama-sama. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe untuk saham-saham berikutnya. Oke, demikian dari saya Irianto Petrus Binsardo. Sampai jumpa di video-video berikutnya.